Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Fala dengan NIM 21042313. Di sini saya akan menjelaskan materi Sistem Informasi Manajemen di pertemuan 11. Baiklah, untuk pertemuan 11 ini kita akan membahas beberapa materi. Yang pertama itu ada sistem informasi manajemen bagi pelayanan publik. Yang kedua itu ada sebagai penunjang kinerja organisasi. Yang ketiga sebagai pendukung dalam pengambilan keputusan. Yang keempat ada sebagai penyalur informasi dengan cepat. Yang kelima ada tantangan keamanan atau security dalam penerapan SIM. Yang keenam ada ancaman, kelemahan, serta virus. Untuk pertemuan pertama kita akan membahas mengenai sistem informasi manajemen bagi pelayanan publik. Setiap kantor pemerintahan harus mampu mengidentifikasi operasi-operasi atau aktivitas yang terkait dengan aspek penting lingkungan sejalan dengan kebijakan, tujuan serta sasarannya. Selain itu, organisasi pemerintah juga harus mampu merencanakan serta mengendalikan operasi-operasi tersebut. Sebagai contohnya, dalam hal penyusunan dan pencetakan laporan-laporan kegiatan ataupun transaksi-transaksi yang dilakukan dengan menetapkan SIM yang berbasis komputer dengan tujuan untuk menciptakan adanya penghematan bagi waktu maupun tenaga kerja para pegawai. Yang nomor 2, kita akan membahas mengenai sebagai penunjang kinerja organisasi. Sistem informasi manajemen berbasis komputer sangat berperan penting dalam hal menciptakan kualitas dan kinerja yang baik bagi para pegawai negara. Hal ini terbukti sejak diterapkannya sistem informasi manajemen berbasis komputer dalam setiap pelaksanaan tugas-tugas para pegawai langsung dihadapkan dengan sistem komputer, sehingga setiap tugas-tugas para pegawai dapat dilaksanakan dengan lebih mudah dan lebih cepat terselesaikan tanpa memerlukan jarak waktu yang lama dengan jumlah pekerjaan yang lebih banyak jika dibandingkan dengan pekerjaan yang dilakukan dengan pengguna sistem manual. Baik, selanjutnya itu kita akan membahas mengenai sebagai pendukung dalam pengambilan keputusan sebagai penyalur informasi dengan cepat. SIM berbasis komputer memiliki peranan penting bagi setiap atasan dalam sebuah instansi pemerintah dalam langkah pembuatan keputusan agar proses pemberian layanan kepada pihak masyarakat dapat tercapai secara maksimal. Salah satu bentuk sebuah keputusan yaitu tentang retribusi izin peredaran hewan ternak. Pembuatan keputusan semacam ini ditunjukkan untuk melakukan pengendalian terhadap kegiatan penjualan dan pengembalian hewan ternak, baik dari luar daerah maupun dari dalam daerah. Suatu kebijakan semacam ini tentu akan bertentangan dengan keadaan sebenarnya di lapangan. Apabila kebijakan tersebut dibuat tanpa berdasarkan informasi yang akurat, sehingga banyak pihak yang akan dirugikan, baik bagi masyarakat luas maupun dari pihak pemerintah itu sendiri. Baik, selanjutnya itu tentang sebagai penyalur informasi dengan cepat. Saat ini, sistem informasi manajemen berbasis komputer juga telah dihubungkan dunia internet yang sering dikenal dengan website. Website ini juga sangat diperlukan dalam menyalurkan sebuah informasi dengan cepat. Dengan adanya media internet ini atau website, seluruh lapisan masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi dengan melalui dunia internet sebagai pemanfaatan kemajuan teknologi informasi. Next, selanjutnya itu tentang tantangan keamanan atau security dalam penerapan SIM. Pengembangan sistem informasi manajemen memerlukan sejumlah orang yang berketerampilan tinggi dan berpengalaman dan memerlukan partisipasi dari para manajer organisasi. Sistem informasi manajemen yang baik adalah yang mampu menyeimbangi biaya dan manfaat yang akan diperoleh. Artinya, mampu menyeimbangkan biaya dan memanfaatkan yang akan diperoleh dan menghemat biaya, meningkatkan pendapatan serta tak terukur yang mulai dari informasi yang sangat bermanfaat.
Selanjutnya itu ada ancaman. Ancaman atau threats. Ancaman adalah aksi yang terjadi baik dari dalam sistem maupun dari luar sistem yang dapat mengganggu keseimbangan sistem informasi. Ancaman yang mungkin timbul dari kegiatan pengelolaan informasi berbasis dari 3 hal utama, yaitu yang pertama ada ancaman alam, ancaman manusia, dan ancaman lingkungan. Baik, kita akan membahas macam-macam 3 hal ancaman tadi itu. Yang pertama, ancaman manusia. Ancaman manusia dapat dikategorikan sebagai ancaman manusia. Di antaranya yang pertama malicious atau code, virus logging bots, Trojan horse. Yang selanjutnya aktivis contest called remake sources. Yang ketiga ada social engineering dan hacking care akses ke sistem oleh orang yang tidak berhak atau DOS background, kriminal, pencurian, penipuan, penyuapan, pengkopian tanpa izin, perusakan, teroris, peledakan surat, kalemperang informasi, dan perusakan. Selanjutnya ada ancaman alam. Yang pertama itu ada termasuk dalam kategori ancaman alam ini. Yang kedua ada ancaman seperti banjir, tsunami, intrusi air laut, kelembapan tinggi, badai, pencairan salju. Ancaman tanah seperti longsor, gempa bumi, gunung meletus. Ancaman alam lainnya itu seperti kebakaran, hujan, petir, tornado, atau angin badai. Berikutnya ada ancaman lingkungan. Ancaman lingkungan ini yang dapat dikategorikan sebagai ancaman lingkungan itu seperti penurunan tegangan listrik atau kenaikan tegangan listrik secara tiba-tiba dan dalam jangka waktu yang cukup lama. Yang kedua ada polusi. Yang ketiga efek bahan kimia seperti semprotan obat pembunuh serangga, semprotan anti api, dan lain sebagainya. Yang keempat itu ada kebocoran seperti AC atau atap bocor saat hujan. Selanjutnya itu ada kelemahan. Kelemahan atau vulnerability adalah cacat atau kelemahan dari suatu sistem yang mungkin timbul pada saat pendesain, penetapan prosedur, pengimplementasian, maupun kelemahan atas sistem kontrol yang ada sehingga memicu tindakan pelanggaran oleh pelaku yang mencoba menyusup terhadap sistem tersebut. Cacat sistem bisa terjadi pada prosedur, peralatan, maupun perangkat lunak yang dimiliki. Contohnya yang mungkin terjadi seperti setting firewall yang membuka telnet sehingga dapat diakses dari luar, atau setting VPN yang tidak diikuti oleh penerapan Kerberos atau NAT. Selanjutnya itu ada virus. Virus komputer adalah program yang mengganggu sistem kerja komputer sehingga dapat menyebabkan komputer sering ngehang, lelet, buscran, bahkan sampai untuk mengatasi kita harus melakukan install ulang komputer. Nah, sebelum komputer kita terserang virus, ada baiknya sedikit banyak kita mengetahui dulu macam-macam virus komputer. Seperti yang saya kutip dari berbagai sumber, di sini saya akan berbagi ilmu saya dengan Anda semua. Akan membahas mengenai virus-virus tadi. Yang pertama itu ada macam-macam virus. Yang pertama itu ada virus compiler, virus Black BC, virus file, virus system, virus boot sector, virus. Baiklah, sekian dari presentasi materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.